tentu setiap tahun ada challenge tersendiri lah ya, apalagi kita baru melalui COVID dan juga banyak perubahan dinamika dan cara membeli customer. Saya rasa kebijakan 0% dari pemerintah ini sangat bagus karena saya juga melihat banyak sekali generasi Z dan milenial yang kita bilangnya baru mulai kerja atau kalau sudah kerja pun harga rumah memang selama ini cukup tinggi, jadi untuk DP saja mereka susah. Dan saya yakin itu bagus untuk memboost agar mereka bisa mulai membeli rumah. Ya, jadi saya berharap itu ada dampaknya. Walaupun kalau saat ini kami belum merasakan dampaknya. Dan menurut kami biasanya dampak itu mungkin tidak langsung ya, Kak Tina. Karena kita tahu kalau orang beli rumah, mungkin proses membeli rumah sendiri juga lama, mencari rumah yang tepat di hati, biaya yang harus keluar, memproses dokumentasi dan segala-galanya. Kalaupun itu selesai, belum tentu customer itu langsung membeli dan mengisi dengan furniture atau elektronik karena pasti prioritas utama untuk menyelesaikan biaya-biaya rumah itu. Saya merasa dampaknya akan terasa lebih lama di belakang. Mudah-mudahan tahun depan akan lebih berasa untuk kami juga. Oke, berarti kalau dari manajemen sendiri memproyeksikan bahwa sentimen dari insentif ini akan terasa di tahun depan begitu ya, dan mungkin Kita berharap agak lebih panjang juga karena benar kata Bu Muti ya, saat masyarakat membeli rumah ya furniture itu sambil jalan, bukan langsung beli sekaligus betul, gitu. Pasti otomatis prioritasnya adalah gimana cara ngelunasin rumahnya dulu betul. begitu ya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya tadi karena Bu Mutia sudah menyinggung mengenai perusahaan kawan lama sendiri, kalau dari segi mungkin pendapatan paling besar untuk informasi buat penonton CNBC Indonesia, sebenarnya pendapatan paling besar itu apakah memang dari furniture untuk rumah kah, atau memang ada sektor lain misalnya untuk perkantoran atau komersial lainnya, seperti apa sih Bu? Mungkin boleh gambarannya sedikit. Oke. Di kami memang ada terbagi dua, yaitu kita bilangnya untuk home, yaitu untuk rumah. Jadi setiap orang punya rumah individual beli, itu kita home, dan kita juga punya komersial. Selama ini yang kami rasakan untuk home, tetap mereka membeli furniture. Cuma yang kami rasakan mungkin kalau istilahnya tadi adalah kering cash, ya, kalau kita melihatnya pergeseran cara membelinya dari customer, tipe barang yang dibeli, lebih penuh kehati-hatian, lebih penuh pemikiran bahwa oh nggak sembarang, oh saya beli ganti tapi mereka beli cuma dengan penuh hati-hati dan lebih mungkin yang lebih kita bilangnya harganya lebih pas untuk mereka, jadi tidak memaksakan diri, walaupun kita tetap menyiapkan cicilan segala macam, tapi mereka tidak membeli sesuatu yang sepertinya di luar budget mereka. Kalau untuk komersial yang kami rasakan memang cukup melambat. Mungkin karena juga situasi politik atau mereka menunggu kepastian ke depan. Jadi mereka kebanyakan masih menunggu proyek-proyek besar yang mereka mengisi, atau juga perkantoran terasa banget karena kalau dibilang Indonesia itu agak kelebihan perkantoran ya kondisi sekarang. Jadi berasa untuk yang area komersial. Tapi kalau untuk home kami merasa masih cukup baik, kami bersyukur. Cuma kita memang harus menyesuaikan dengan cara customer membeli dan budget yang mereka punya untuk membeli furniture. Oke, baik. Berarti ada dua perspektif begitu ya, di mana Presiden bilang Indonesia kekeringan uang, dan memang diakui berarti ya Bu Muti untuk mempertegas, memang benar begitu adanya di mana masyarakat lebih berhati-hati, kemudian pertimbangannya untuk belanja tuh jadi lebih panjang begitu ya. Dan juga ada sentimen lain di mana pada saat ini Indonesia memasuki tahun politik yang memang kalau dari sentimen itu berarti benar bahwa dari segi komersial ini cenderung menahan untuk belanja. Dan angka penurunannya cukup besar Bu Mutia. Saya bilang sih masih bisa di-manage oleh kita gitu. Tapi berasa memang mereka menunggu. Untuk sesuatu yang mereka invest, mereka menunggu. Oke, baik. Wait and see. Betul. Oke. Nah, pertanyaan saya selanjutnya masih berkaitan soal rumah begitu ya. Dari sejumlah produk yang ada di Informa, memang kan kalau kita tanya masyarakat, dengar Informa pasti terdengarnya langsung top of mind adalah furniture rumah begitu ya. Penjualan segmen produk apa sih Bu yang paling tinggi? Apakah memang living atau kasur kah atau lemari kah? Mungkin boleh dijelasin sedikit. Di Informa sendiri kita baginya untuk perumahan adalah 3 dunia, yaitu di mana kita bilang living room, di mana semua ruang tamu, ruang kita berkumpul, menerima tamu, terima
orang lain untuk berkunjung. Lalu kita bilang untuk area dining, semua yang untuk makan, dan juga semua yang berkaitan dengan tidur. Saat ini tentu semua yang masih terbesar adalah di bagian living. Jadi kelihatannya orang tetap menjaga muka rumahnya, istilah kita itu muka rumah. Jadi mereka tetap membeli, tetap mempercantik, apalagi kalau misalnya menjelang akhir tahun, lebaran, itu tetap bagus. Tapi yang cukup menarik juga adalah kayaknya orang memikirkan masalah kesehatan sejak COVID. Jadi untuk semua yang berkaitan dengan tidur, jadi bisa tidur nyenyak, tidur enak, itu bagus biasanya. Oke, baik. Bagaimana dengan mungkin elektronik yang juga salah satu yang dijual di Informa ya Bu ya? Betul, betul. Bagaimana kondisi? Saya melihat elektronik itu pasar akan selalu bagus. Karena orang masih suka mencari, teknologi apa lagi yang lebih baik ke depannya. Cuma satu yang sangat terlihat adalah mereka mementingkan hemat listrik. Jadi artinya yang wattnya lebih kecil, semua yang eco-friendly itu akan naik. Inverter. Yes, semuanya. Oke. Lalu kalau tadi kan kita sudah membahas sejumlah sentimen yang ada begitu di mana Bank Indonesia dengan insentifnya, tapi pada saat ini juga kita tahun politik begitu ya, tahun depan kita akan menghadapi Pilpres. Tapi kalau dari manajemen sendiri menilai pasar Indonesia saat ini itu seperti apa sih Bu? Kalau dari kita tetap optimis dengan kehati-hatian, istilahnya seperti itu. Kalau optimis kita yakin pasar Indonesia, apalagi kita tahu hampir 68% penduduk Indonesia adalah usia produktif. Jadi menurut saya pasar masih besar, masih bagus, cuma kita yang harus memberikan yang terbaik apa yang customer mau. Jadi kita yang harus belajar banyak dan menyesuaikan diri sih. Dari pilihan produknya, dari pengembangan produknya, dari harga berapa sih yang mereka mampu beli. Dan kita tetap harus growth, tapi bukan berarti hanya dengan buka toko fisikal, tapi kita juga bisa dengan omnichannel, dengan online, offline, dengan services kita. Jadi masih optimis, tapi tentu kita harus lebih pintar lah menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Oke, baik. Lalu bagaimana optimisme Informa sendiri untuk pencapaian penjualan mungkin lebih spesifik di semester 2 tahun ini begitu? Semester 2 tahun ini cukup challenging. Apapun itu kita berusaha yang terbaik dan kami melihat masih ada growth walaupun tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya, tapi memang kami masih merasa ya masih bagus pasar, masih ada pasar, cuma kita harus membuat ekstra effort untuk mencapai yang lebih baik lagi.